Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Rajadi Pratama. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Video ini diperuntukkan untuk pemenuhan tugas metodologi dakwah. Pada zaman dahulu, di suatu malam yang sunyi, tepat pada tengah malam, terlihat seseorang mengendap-endap menuju kandang domba. Dia adalah Fudail. Fudail merupakan seorang pencuri yang selalu beraksi pada malam. Kali ini Fudail menargetkan seekor domba milik seorang saudagar. Dengan cepat Fudail langsung mengeluarkan pisau yang sangat teramat tajam dan langsung menyembelihnya. Sebelum domba tersebut dapat mengembik, domba tersebut telah tersembelih dan sudah tergeletak di tanah. Namun, aksinya ini membuat domba-domba lain mengembik satu persatu secara serentak. Hal ini membuat Fudail panik, gelisah, dan langsung mengangkat domba tersebut di punggungnya dan berlari secepat mungkin. Domba itu terasa berat di punggung Fudail, tetapi Fudail tidak bisa berhenti, karena jika ia berhenti, ia akan ketahuan dan nyawanya menjadi ancaman. Akhirnya Fudail berhasil sampai di rumah dengan selamat dan langsung menguliti domba tersebut dan memotong daging domba tersebut. Lalu Fudail berkata, "Aku akan menjual daging domba ini besok. Tetapi aku tidak bisa selamanya mencuri hal yang kecil seperti ini." Tahun kemudian, Fudail ternyata tidak hanya mencuri, melainkan merampok serta membunuh. Ia tidak takut lagi dengan hukum manusia, karena baginya hukum manusia selagi dia tidak tertangkap, maka nyawanya masih akan aman. Orang-orang terdekatnya sudah menasihati Fudail agar ia kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi melakukan hal-hal keji tersebut. Namun Fudail tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang telah diberikan kepadanya, dan Fudail berkata, "Aku tidak takut pada siapapun, bahkan kepada Tuhan yang kami sembah." Pada keesokan harinya, Fudail mendapat berita bahwa adanya saudagar kaya yang pindah ke kota mereka. Saudagar kaya tersebut mempunyai rumah yang amat besar dan amat mewah. Di dalamnya pun terdapat banyak perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Orang bilang saudagar ini merupakan seorang pengusaha perhiasan yang sukses. Tanpa melewatkan peluang emas tersebut, Fudail langsung menyusun rencana langkah demi langkah. Persiapan yang ia susun telah selesai, ia langsung bergegas menuju ke rumah mewah tersebut. Ia memanjat pagar tembok dengan mudah dan langsung bergelantungan pada besi, lalu meloncat langsung ke lantai 2. Tetapi di luar prediksinya, ternyata di lantai 2 ada penjaga yang menjaga lantai tersebut. Dengan teramat panik Fudail, karena penjaga tersebut sangat teliti dalam mengamati setiap ruang dan lorong yang ada. Fudail pun berkata, "Aku sudah terlanjur di sini. Aku tidak bisa kembali lagi." Ujar Fudail untuk memantapkan hatinya. Fudail dengan gesit mendekati penjaga tersebut dengan sangat amat cepat.
tanpa penjaga, sehingga membuat penjaga tersebut tidak menyadari keberadaan Fudail. Fudail pun langsung menusuk penjaga tersebut dan membuat penjaga tersebut lumpuh dibuatnya. Dan berlama-lama Fudail pun bergegas menuju jendela dengan niat untuk memasuki. Tetapi di tengah jalan ia mendengar suara nyanyian yang amat merdu. Fudail pun berkata, pada tengah malam begini kok masih ada yang terjaga dan bernyanyi dengan keras pula. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Fudail pun mendekati asal sumber suara tersebut. Dengan amat terkaget, ternyata suara yang disangka nyanyian oleh Fudail tersebut ternyata bukan suara nyanyian, melainkan suara bacaan Al-Quran yang dibaca dengan sangat merdu dan fasih, yang membuat hati Fudail luluh dibuatnya. Dengan Fudail tidak bisa berlama-lama di situ, karena ia merasa jika berlama-lama di situ maka hatinya akan luluh dibuatnya. Fudail pun bergegas pergi meninggalkan rumah mewah tersebut dan mengagalkan niatnya untuk merampok rumah mewah tersebut. Di tengah jalan, Fudail berhenti di sebuah reruntuhan dengan bertujuan bersembunyi. Di reruntuhan tersebut, Fudail merenungi semua perbuatan yang telah ia lakukan selama ini, dan Fudail berkata, "Ya Tuhanku, ya Rob, aku sungguh berdoa. Aku telah lalai darimu selama ini. Apakah jika aku bertobat sekarang, maka tobatku akan diterima?" Ucap Fudail dengan terisak-isak tangis. Setelah itu, Fudail pergi ke Kufah, dan di Kufah ia mempelajari ilmu agama dari beberapa guru-guru besar dan ulama-ulama besar. Dengan waktu yang teramat singkat, Fudail berhasil menguasai ilmu-ilmu tersebut yang ia pelajari, dan sekarang ia menjadi salah satu ulama besar dalam ulama riwayat hadis. Begitulah cerita Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, sufi besar, seorang ulama hadis yang dulunya adalah seorang preman dan perampok. Mohon maaf jika memang adanya kekurangan dalam penceritaan storytelling ini. Jika ada kritik dan saran, dipersilakan komen di bawah ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.